saya berharap pada kegiatan ini yang dilaksanakan di UNJ dapat menjadi fondasi dan dasar yang bisa kuat, dalam membawa Indonesia lebih baik dengan berkolaborasi, berkomitmen, kerja sama, kerja keras. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Terima kasih. Selamat mengikuti seminar nasional. Semoga Allah meridhoi semua apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi niat kita bersama. Peningkatan apresiasi publik atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum tidak lepas dari upaya keras seluruh aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan di dalamnya. Hal ini secara bertahap dan konsisten terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya dalam menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya. Tema yang diusung pada peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun ini mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak dilaksanakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas berkah dan rahmatnya sehingga hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023 yang pada pagi hari ini mengusung tema optimalisasi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan cerdas dengan dedikasi tinggi di tengah rutinitas dan kesibukan menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, namun tetap mampu mempersiapkan dan menyukseskan seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 pada hari ini. Nah, pada saat ini sebagian besar penanganan korupsi hanya menitik beratkan kepada pemulihan kerugian negara. Sedangkan di sisi lain, kerugian perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi belum menjadi arah penanganan oleh aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. Tetapi gejala sudah memulai. Dan khusus masanya Pak Ali Mukartono sudah membuktikan itu yang sampai ini nanti akan kami sampaikan di belakang. Lah, salah satu penyebabnya apa? Kita belum menerapkan tipikor yang bisa merugikan perekonomian negara, yaitu karena masih adanya keraguan atau belum adanya pemahaman perihal menentukan kerugian perekonomian negara ini secara nyata atau secara faktual. Seiring perkembangan ilmu ekonomi, banyak kalangan ahli ekonomi dengan pendekatan metode tertentu dapat menghitung jumlah kerugian perekonomian negara secara nyata atau faktual. Kerugian perekonomian negara dihitung berdasarkan jumlah kerugian yang timbul dengan komposisi komponen kerugian keuangan negara sebagai akibat eksplisit, kemudian digabung dengan komponen opportunity cost serta multiplier economic impact sebagai akibat implisit. Itu digabung, tetapi juga bisa atau dapat dihitung hanya dengan komponen opportunity cost maupun multiplier economic impact. Dalam perkembangannya, setelah pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus yang ditangani kejaksaan dan terbukti dalam penerapan unsur perekonomian negara yang dapat menjadi jurisprudensi adalah kasus ekspor tekstil oleh PT Peter Gramindo Prima dan PT Flaming Indo Batam atas nama terdakwa Dr. Andes IR
dengan putusan Mahkamah Agung nomor 4952-K/sus/2021 tanggal 8 Desember 2021, di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan terhadap perbuatan terdakwa akibat terjadinya penyalahgunaan izin impor, maka terjadi lonjakan jumlah impor barang yang masuk dan berpotensi merugikan produk tekstil dalam negeri, serta menyebabkan penutupan sejumlah pabrik tekstil dan UMKM, sehingga berdampak pula terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Selain itu, akibat penurunan produksi dalam negeri, terdampak pula pangsa pasar domestik mengalami penurunan dan berpengaruh terhadap industri perbankan yang telah memberi kredit terhadap pabrik-pabrik tekstil yang tutup dan tidak mampu membayar cicilan atau mengembalikan pinjamannya. Titik tolak membuktikan unsur merugikan perekonomian negara terlebih dahulu harus dilihat keterkaitan perbuatan atau tindak pidana dengan kebijakan pembangunan ekonomi baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Bapak Ibu hadirin dan para peserta seminar yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengharapkan kepada para narasumber yang terhormat, kepada segenap sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo, khususnya Fakultas Hukum dan Ekonomi, serta seluruh warga biasa sewilayah Gorontalo peserta seminar ini dapat satu, memberikan masukan untuk dapat optimalisasi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. Yang kedua, kami mengharap dapat menyamakan persepsi terhadap jenis tindak pidana apa saja yang dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara. Dan kami juga mengharap Bapak Ibu sekalian dapat memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan perkara yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Bakti Abiyasa ke-63 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka.